Assalamualaikum, selamat siang Bu Novi. Waalaikumsalam. Selamat siang juga, Bu Sri. Alhamdulillah ya Bu, hari ini di siang hari yang cerah ini kita bisa berbincang kembali, bertemu kembali. Nah, kira-kira apa nih kabarnya dari Ibu? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Bu. Baik. Alhamdulillah. Walaupun sebenarnya sih, Bu, ada perasaan mengganjal di hati saya tuh, Bu. Wah, kira-kira bakalan seru nih. Kira-kira apa ya Bu yang membuat Ibu itu mengganjal? Ya, perasaan saya mengganjal itu karena saya punya permasalahan di kelas, Bu. Permasalahan apa ya, Bu, yang sedang Ibu alami di kelas? Permasalahan yang dialami saya itu, jadi posisinya ada siswa yang selalu melakukan jail terhadap anaknya yang lain, Bu. Oh, jadi di kelas Ibu ada salah satu anak yang melakukan kejailan terhadap anak yang lainnya. Iya, Betul. Bu. Betul. Nah, kira-kira nih, saya punya ada waktu. Kira-kira apa nih indikator yang ingin Ibu capai dari perbincangan kita ini? Indikatornya sih, Bu, saya ingin meningkatkan pembelajaran di kelas itu jauh lebih efektif, Bu. Wah, sepertinya Ibu Novi ingin meningkatkan pembelajaran lebih efektif lagi di kelasnya. Nah, kira-kira yang apa nih yang akan Ibu lakukan di kelas? Ya, yang saya akan lakukan yaitu saya akan melakukan pendekatan individu, Bu, terhadap anak-anak yang selalu jahil di kelas. Melakukan pendekatan individu. Nah, kira-kira dari eh, indikator itu sendiri, Ibu itu ada di skala berapa sih jika diskalakan 1 sampai dengan 10? Ada di skala 7, Bu. Ada di skala 7. Kenapa itu, Bu, ada di 7? Iya, karena posisinya kan dengan adanya murid yang selalu jahil, mengganggu teman-temannya di kelas, jadi pembelajaran saya itu jadi tidak efektif, Bu. Jadi tidak kondusif juga. Anak-anak yang lain jadi tidak nyaman. Baik, jadi Ibu memprediksikan bahwa pembelajaran yang sudah dilakukan itu di angka 7 dengan alasan bahwa dengan adanya anak jail itu anak-anak masih kurang fokus dalam pembelajarannya ya. Nah, kira-kira apa nih Ibu akan meningkatkannya tidak dari skala 7 itu? Ingin di angka berapa, Ibu? Ya, rencana saya ingin meningkatkannya di angka 8 ataupun 9. Bahkan saya ingin sampai 10, Bu. Dalam jangka waktu berapa lama itu, Bu, kira-kira? Mungkin sebulanan ya, Bu, ya. Sebulanan karena iya, karena ada tahapan-tahapan terlebih dahulu, tidak langsung seperti itu. Jadi rencana Ibu itu sebulan ke depan akan melakukan tahapan-tahapan. Nah, kira-kira tahapan apa nih yang akan Ibu lakukan? Tahapan pertama yang akan Ibu lakukan. Tahapan pertama yang akan saya lakukan yaitu melakukan pendekatan individu. Dengan cara saya akan mengajak berdiskusi langsung kepada siswa yang selalu jahil di kelas itu di saat jam pelajaran, di saat jam istirahat ataupun di luar jam pelajaran, Bu. Ibu akan melakukan pendekatan individu eh, terhadap anak yang jahil itu ya, Bu ya. Apakah Ibu sudah lakukan pendekatan itu? Sudah, Bu. Untuk sementara ini sudah saya lakukan. Jadi saya sudah memanggil anak tersebut di waktu jam istirahat, menanyakan kenapa setiap jam pelajaran selalu mengganggu teman yang lain. Padahal dengan dia melakukan seperti itu menjadikan
murid yang lain itu merasa terganggu ataupun tidak fokus dalam pembelajaran. Nah, selain tahapan melakukan pendekatan, apakah ada lain yang Ibu lakukan terhadap anak itu sendiri? Bagaimana, Bu? Iya. Cara cara lain yang Ibu lakukan Hmm. selain melakukan pendekatan individu? Oh iya, cara lainnya yaitu dengan cara pendekatan sosial ataupun saya akan mengajak rekan-rekan teman-temannya yang ada di kelas untuk berdiskusi bersama, mengajak bersama-sama supaya mendiskusikan hal apa saja yang akan dilakukan supaya kelas lebih efektif dalam pembelajaran. Oh, jadi Ibu nanti akan melakukan pendekatan eh, terhadap teman-temannya. Ya, jadi biar anak tersebut selain bercerita dengan saya, anak tersebut juga bisa lebih dekat dengan yang lain dan biar nanti ada beberapa siswa juga bisa melakukan atau menanyakan alasannya kenapa selalu mengganggu di kelas seperti itu. Ya. Rencananya itu waktunya kapan ya Bu yang akan dilakukan melakukan pendekatan dengan teman-temannya itu sendiri? Ya, rencananya karena kan di minggu pertama sudah saya lakukan dengan cara pendekatan individu. Nah, nanti setelah itu baru di minggu kedua akan ada kegiatan atau misalkan pendekatan yang secara sosial, pendekatan yang dilakukan oleh teman-temannya juga. Jadi per minggu Hmm. yang akan dilakukannya biar melihat dulu adakah perubahan atau tidak yang dilakukan oleh murid tersebut, Bu. Baik, kan tadi melakukan pendekatan dengan temannya. Nah, kira-kira eh, tidak pendekatan itu dilakukan dalam pembelajaran supaya lebih apa ya namanya lebih terfokuskan arahnya gitu kan Ibu ingin mencapai pembelajarannya juga jadi bisa tidak bagaimana gitu cara Hmm. Ibu. Oh iya Bu, benar sekali. Jadi selain misalkan sesuai dengan tahapannya yang per minggu itu saya lakukan, saya juga langsung melakukannya di dalam kelas. Ketika mungkin anak tersebut melakukan suatu kejahatan terhadap murid yang lain, jadi disitulah saya akan melakukan pendekatannya. Pendekatan boleh misalkan seperti pendekatan individu yang dilakukan pas jam pelajaran juga seperti itu, Bu. Iya baik. Jadi bisa juga dilakukan dengan cara saat jam belajar ya Bu. Iya, Nah, benar sekali, Bu. ada langkah lain nggak yang akan Ibu tempuh atau akan Ibu rencanakan Iya, selain itu? rencananya saya akan melakukan pembuatan kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas yang nanti kita yakini bersama supaya kita terapkan bersama-sama juga. Selain itu juga saya akan berkolaborasi dengan orang tua muridnya mungkin ya Bu ya. Hmm. Kolaborasi supaya di saat saya melakukan pendekatan di kelas atau misalkan melihat perkembangan di kelas seperti apa, orang tua murid juga memantaunya di dalam rumah. Ibu mengatakan akan membuat kesepakatan kelas. Nah, itu bagaimana tuh Bu caranya membuat kesepakatan kelas itu sendiri? Ya, dengan cara jadi kita membuat kesepakatan kelas yang dilakukan oleh semua murid. Nanti setiap anak menuliskan salah satu kesepakatan kelas apa yang akan ingin mereka laksanakan. Nanti setelah itu semua murid menempelkannya bersama-sama dan menyepakatinya bersama-sama juga apa yang telah mereka catat atau misalkan mereka sepakati bersama. Baik, sepertinya itu cara yang
cemerlang ya, yang bisa Ibu rancang. Nah, kira-kira waktunya kapan tuh Bu membuat kesepakatan itu? Ya, lebih cepat lebih baik ya Bu ya. Jadi melakukannya minggu ini, di minggu ini Bu. Jadi nanti pelaksanaannya di minggu ini, nanti juga untuk pemantauan 1 bulan ke depan, seperti itu ya Bu ya. Iya, baik. Terima kasih Ibu. Jawabannya dari beberapa langkah itu sendiri, Bu. Kira-kira apa nih tanggung jawab yang akan dilakukan oleh anak itu sendiri, dari anak yang jahilnya, atau anak-anak yang lainnya juga pasti ikut bertanggung jawab ya, Bu, terhadap pembelajaran itu. Nah, kira-kira tanggung jawab yang akan munculnya itu seperti apa? Ya, tanggung jawab yang muncul nanti akan adanya disiplin Bu. Tanggung jawab, jadi penuh dengan rasa tanggung jawab, karena setiap yang dia lakukan harus dipertanggungjawabkan. Selain itu juga adanya disiplin, disiplin terhadap apa yang telah dia lakukan. Jadi disiplin sama tanggung jawab, bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Baik, dari langkah melakukan pendekatan individu, kemudian pendekatan sosial, dan membuat kesepakatan kelas itu sendiri, menurut Ibu, apakah itu sudah cukup baik dilakukan untuk meningkatkan pembelajaran yang efektif? Ya, menurut saya cukup baik. Jadi dengan adanya pendekatan individu, pendekatan sosial, dan juga keyakinan kelas yang akan kita terapkan bersama-sama, mungkin nanti hasilnya akan meningkatkan pembelajaran di kelas lebih baik lagi. Lebih lebih terpusat ya Bu ya. Jadi tidak ada lagi cerita mungkin anak-anak yang jahil di kelasnya karena setiap anak sudah punya rasa tanggung jawab dengan rasa penuh disiplin. Disiplin, ya baik. Ini sekali ya, seru sekali obrolannya. Ketika kita membicarakan tentang anak didik itu tidak akan pernah mau berhenti ya Bu. Kayaknya tuh Ya, kita benar sekali. kan inovasi-inovasi baru atau cara-cara bagaimana sih supaya anak itu tidak jahil, kemudian bisa melakukan sosialisasi dengan teman-temannya, dan tentunya tujuan pembelajaran pun bisa kita capai sesuai dengan yang kita inginkan. Iya, benar sekali, Bu. Jadi dengan adanya kalau sudah membahas tentang peserta didik siswa, jadi kita makin banyak ya inovasi yang akhirnya terpikirkan oleh kita ya, Bu ya. Ya, betul sekali. Dari cerita Bu Novi itu banyak sekali yang membuat saya mungkin lebih memperhatikan kepada anak-anak supaya bisa memperhatikan anak, bisa mencari solusi apa namanya ya, tips-tipsnya juga sudah ada kayak gitu. Nah, kira-kira nih Bu, dari pembicaraan kita hari ini, apakah ada yang masih mengganjal di hati Ibu? Alhamdulillah Bu, saya sekarang udah merasa lega dengan berbicara dengan Ibu, menceritakan tentang keluh kesah saya yang asalnya tadinya punya beban berat ya Bu ya. Jadi alhamdulillah dengan cara bercerita kepada Ibu jadi lega sayanya. Terima kasih banyak Bu atas Ibu bersedia mendengarkan cerita-cerita saya seperti itu. Alhamdulillah, jika Ibu Novi sudah lega, sudah mendapatkan solusi-solusi yang akan Ibu terapkan di kelas supaya bisa meningkatkan pembelajaran terhadap anak yang jahil itu sendiri ya Bu. Iya, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu, Iya Bu. atas solusi yang telah Ibu berikan. Terusnya ibunya bisa
bisa mendengarkan cerita saya. Terima kasih banyak. Lain kali kita sharing lagi ya Bu ya, di lain kesempatan. Siap, boleh Ibu, baik. Kira-kira ada lagi nggak yang ingin Ibu sampaikan? Ya, untuk saat ini sudah cukup Bu. Terima kasih banyak. Baik, Ibu, kalau Ibu rasa sudah cukup, saya tutup perbincangan kita hari ini. Barangkali di lain waktu kita bisa mempunyai topik-topik yang baru, bolehlah kita berbagi lagi. Iya, baik Ibu. Baik, baik. Baik. Terima kasih Bu Nafi untuk pengalaman berbagi ceritanya. Mudah-mudahan anak didik Ibu semuanya tetap semangat dalam belajar, kemudian bisa sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Ibu ingin. Terima kasih. Amin, amin. Terima kasih banyak ya Bu ya. Saya tutup ya. Assalamualaikum. Iya, Bangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.